Mhm. Jadi ya memang awalnya, gua tuh bermaksud untuk menghubungi Lisa Mariana itu untuk datang ke podcast sebenarnya, karena kan lagi ramai, lagi apa namanya, hangat dibicarakan di publik gitu ya. Nah lalu ketika sudah, dihubungin, kita undang, ternyata memang, dia minta budget lah, minta fee. Ya kita sih sebenarnya nggak ada persoalan gitu kalau memang kita mau undang orang untuk datang ke podcast itu, ya pastinya kita kasihlah budget kalau memang ada yang minta dan membutuhkan kan, hitung-hitung kita juga bantu. Lalu hingga pada akhirnya dia menyebutkanlah satu angka, berapa, mintanya berapa, ujung-ujungnya dia minta di angka 150 juta dia bilangin. Wah minta 150 juta kan ya jujur aja kalau artis 150 juta, artis kelasnya itu seperti apa begitu ya. Lagi permasalahan begini lalu minta 150 juta ya menurut gua agak-agak aji mumpung sih. Tapi ya it's okay lah, gua nggak terlalu permasalahkan untuk masalah budget, gua bilangin kapan rencananya dia mau datang. Sempat gua tawar juga, gua sempat tawar. Jangan segitulah, dari 150 juta gua tawar coba ke berapa? 25 juta. Jadi gua tawar 25 juta gitu. Nah ujung-ujungnya deal-deal di angka 100 juta, dia ngomong di 100 juta, ujung-ujungnya dia bilang gini, "Gua maunya cuman suara," dia bilang. Hah? Maksudnya bagaimana? Jadi dia nggak pengen datang ke podcast, maunya itu nggak apa-apa kita podcast tapi dia by phone doang. Nah di situ akhirnya gua nggak, apa namanya, nggak respect lah dengan bahasa itu, akhirnya gue bilang, "Sorry gua nggak mau," gitu. Akhirnya udah gue matiin. Tapi di dalam telepon itu, gua menyampaikan ke dia, gua nasehatin bahwa ketika dia berhubungan katakanlah betul apa yang dia sampaikan gitu ya. Ketika dia berhubungan dengan Ridwan Kamil gitu ya, dia berhubungan pertama kali dengan Ridwan Kamil, dia kan tahu bahwa Ridwan Kamil itu punya istri, punya anak, sudah punya keluarga. Lah terus ketika dia kecewa ujuk-ujuk langsung, menyebarkan itu ke publik, apakah dia nggak memikirkan perasaan keluarga, nggak memikirkan perasaan anak, psikologinya. Nah dalilnya dia bilang, kalau kita kasihan dengan keluarganya, dia bilang ya, "Kalau saya kasihan dengan keluarganya, Ridwan Kamil, siapa yang kasihan dengan saya?" Itu yang dia sampaikan. Nah pertanyaan berikutnya adalah, dia mendalilkan seakan-akan dia mau memperjuangkan hak anaknya. Cuman yang jadi masalah adalah, dengan cara dia memviralkan persoalan ini ke publik, apa dia nggak kasihan sama anaknya? Otomatis ya kita katakan anaknya begitu sudah dewasa, 5 sampai 10 tahun ke depan sudah menggunakan sosial media, jejak digital kan nggak akan pernah hilang. Bagaimana dengan anaknya nanti menghadapi lingkungan sekolah, lingkungan pertemanan dan lain-lain, ini kan kasihan gitu sih sebenarnya. Nah, mungkin respon Lisa saat memberi penjelasan seperti itu, terus mungkin waktu nego-nego mungkin dia tersadarkan atau seperti apa? Gua sih secara pribadi gua nggak mengharapkan dia sadar juga gitu ya, dia mau sadar mau enggak itu urusannya dia. Tapi yang pasti gua telah menggugurkan kewajiban gua sebagai seorang, manusia saling mengingatkan gitu ya, saling mengingatkan kepada sesama, janganlah lakukan seperti seperti itu gitu. Karena waktu gua ngomong, apa namanya, gua sampaikan begitu, ada sebagian orang yang menganggap, "Oh iya, Pablo tuh mendukung laki-laki hidung belang," katanya. Sebenarnya gua bukan mendukung laki-laki hidung belang, tapi pada prinsipnya gua mendukung jangan ada upaya-upaya untuk, apa namanya, melakukan sesuatu hal yang dapat berdampak keretakan rumah tangga seseorang, gitu sih. Nah lalu ketika gua sampaikan, gua nasehatin malah responnya mengejutkan gitu, gua sampaikan, "Apa nggak kasihan?" Lalu dia jawabannya, "Ngapain?" gitu, "Ngapain gua kasihan?" Nah intinya begitulah dia sampaikan, ya itu haknya dialah gitu. Tapi sebelum Bang Pablo kenal nggak dengan sosok Lisa? Gua nggak kenal. Gua nggak kenal, Lisa itu siapa. Gua nggak kenal Lisa itu siapa, gua nggak tahu ujuk-ujuk dia, viral ya sebagai seorang, pelaku industri media, infotainment dan lain-lain, termasuk gua juga adalah, seorang podcaster gitu ya. Ya tentunya gua menanyakan, gua perlu, apa namanya, melakukan profiling, kita kan nggak berpihak pada siapa-siapa, kita ada aja di tengah gitu, Nah, gitu. emang saat itu saat dimintain budget mungkin keluar angka 150 juta, sebenarnya kaget gak sih? Soalnya kan niatnya juga membantu kan. Ini kan dengan dia dibuka ruang publik dia lebih bisa mengutarakan pesannya. Tapi dengan dia meminta budget seperti itu mungkin jadi kepikiran kayak, oh ini jadinya seperti apa sih motifnya gitu nggak? Nah, kalau
apapun motifnya dia, gue nggak bisa nebak-nebak gitu. Maksudnya apakah dia memang sengaja viral ini hanya untuk seperti itu hanya dia dan Tuhan yang tahu. Kita nggak mau mencampuri urusan itu. Yang pasti pada saat dia pertama kali ucapkan itu ya jujur kita kaget, karena untuk pertama kali gitu ya ada orang yang mau diundang podcast yang beda ceritanya. Ini udah artis yang grade A ya. Ya ini orang yang hanya viral ya, mohon maaf sesaat, itu pun ngedompleng nama seseorang public figure, lalu ujuk-ujuk minta uang 150 juta ya cukup amazed aja gitu, cukup kaget lah gitu ya. Tapi ya it's okay, itu hak dia. Mungkin dia sedang memiliki kebutuhan yang urgent senilai 150 juta sehingga dia seperti itu. Bahkan gue sempat menyampaikan di telepon, gue sampaikan kalau memang lu butuh apa-apa gitu ya, bahkan ada WA-nya juga deh. Jadi kalau lu butuh apa-apa ya nggak apa-apa, lu ngomong aja deh. Maksudnya daripada lu seakan-akan memanfaatkan momen untuk minta uang sekian, diundang sana sini dan lain-lain. Kasihan juga anakmu. Kalau kau butuh apa-apa minta aja, kita siap bantu kok. Sekalipun itu harus mengeluarkan uang 190 juta, nggak perlu podcast juga nggak ada masalah. Kita membantu. Yang pasti gue pengennya yang terbaik aja lah. Maksudnya jangan sampai ada kisru-kisru dengan membongkar aib sendiri, ini kan jadi persoalan kan gitu. Selain Nandi sama Liana, mungkin Bang Pablo kan kemarin juga sempat ngobrol sama Mbak Ayu tuh. Mungkin Bang Pablo sendiri kenal nggak sama Mbak Ayu sebelumnya? Sama, gue juga nggak mengenal Ayu secara mendalam gitu ya. Kenal ya sebatas kenal, tapi nggak tahu bagaimana kehidupannya Ayu apa segala macam gitu. Nggak terlalu itu. Tapi yang pasti gue ngobrol banyak dengan Ayu. Ayu orangnya termasuk orang yang fair ya menurut gue ya. Dia orangnya nggak ribet lah gitu. Maksudnya orangnya bukan orang yang munafik dan lain-lain. Dia orangnya ketika ngobrol A ya A, B ya B gitu. Itu yang gua rasa mungkin apa yang disampaikan Ayu bisa jadi benar gitu yang di publik gitu. Berarti mungkin lebih yakin dengan ucapan Mbak Ayu. Iya, karena dia fair, karena dia berani mengakui bahwa dia pernah jadi orang ketiga juga kan gitu ya. Di podcast gue dia sampaikan bahwa ya, dia ngaku dia pernah jadi orang ketiga gitu. Bahkan di off cam-nya juga dia sampaikan bahwa pernah sama si A, si B, si C. Dia sampaikan. Jadi orangnya menurut gua nggak munafik dan orangnya fair sekali gitu sih. Nah, LM sendiri kan juga katanya ditantang main tinju tuh. Mungkin bisa jadi LM terima kali gitu. Mungkin melihat persoalan Mbak Ayu yang diseret-seret dalam itu, mungkin Bang Pablo mungkin lihat seperti apa sih Bang? Kalau dibilang Ayu diseret-seret, kita nggak tahu ya yang nyeret-nyeret siapa, yang bagaimana detailnya gue nggak tahu. Apakah mereka ini memang benar-benar natural, secara organik langsung berjalan begitu saja ramai lalu Ayu tiba-tiba masuk. Nah, gue nggak begitu paham bagaimana gitu ya. Tapi yang pasti begini, Ayu mungkin punya satu dia sampaikan ke gue, dia punya hal-hal yang mewajibkan dia harus ikut di dalam persoalan ini gitu. Kenapa? Karena ternyata di dalam surat perjanjian yang katanya pernah dibuat oleh LM dengan pihaknya Ridwan Kamil itu ada nama Ayu gitu. Jadi Ayu tuh memberikan tanda tangan selaku saksi gitu, sebagai saksi di dalam surat perjanjian itu. Ya mau nggak mau ya memang Ayu harus ikut sampai, karena ini kan sudah akan menjadi peristiwa hukum. Ketika sudah menjadi peristiwa hukum maka ya segala sisi orang-orang yang terlibat di dalamnya ya pasti tentunya akan keseret-seret gitu. Setelah ngobrolnya mereka berdua entah pakai telepon atau langsung, mungkin melihat persoalan-persoalan yang ada ini seperti apa Bang? Ya ini persoalan biasa sebenarnya, ini sering terjadi di kota-kota besar. Jadi sebenarnya siapapun pernah mengalami hal serupa. Masalahnya ke blow up apa enggak saja gitu. Apalagi kalau istilah pejabat punya ya main-main di luaran sana. Ini ya sudahlah gitu ya. Tapi yang membuat gua kaget adalah kenapa urusan seperti ini harus sampai ke blow up di publik. Kayak nggak ada berita lain aja gitu loh maksud gua. Kayak nggak ada suatu isu yang berkualitas di dalam persoalan ini gitu. Mungkin harapannya Bang terakhir. Harapannya udahlah baik-baik aja. Maksud gua dari kubunya LM juga cobalah sedikit merasakan bagaimana jika Anda berada di posisi istri daripada RK, berada di posisi sebagai anaknya RK. Kenapa?
Anda harus merasakan apa yang dirasakan orang lain, baru Anda mungkin bisa berlaku menjadi seseorang yang adil, baik dan lain-lain begitu. Karena jangan sampai Anda kalau begitu berkoar-koar tanpa memikirkan perasaan orang lain, maka suatu saat nanti ketika Anda udah jadi istri orang, lalu ternyata suami Anda melakukan hal yang serupa, lalu orangnya berkoar-koar, bagaimana rasanya? Ini kan sebenarnya menjadi persoalan baru. Karena apapun ceritanya, LM ketika bersama dengan Ridwan Kamil sudah mengetahui itu punya istri. Lalu tiba-tiba masuk, lalu tiba-tiba dia berkoar-koar, ya menurut gua pasti ada motif yang tidak baik di situ.